Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini Vario katanya gerdek ya di awal jalan atau di awal start. Nah biasa ya, untuk buka ini saya bisa pegang seperti ini. Bisa dengan menggunakan rem ya. Nah kalau ini saya menggunakan rem yang belakang. Di sini cuman ada pos saja ya, tidak ada ring nih pos ini, tidak ada ring selip juga, tidak ada. Gerdek katanya. Biasanya faktor utamanya tuh kotor. Nah kita cek rollernya ini ya, apakah pemasangannya benar atau tidak. Oke, sudah benar nih, benar. Kita cek saja semuanya, sudah benar, sudah benar. Nah udah benar ya. Ini teflonnya menutup nih sebelah sini, yang sebelah sini. Itu kenapa? Karena biasanya ini akan bolong ya kalau kebalik. Nah sebelah sini, yang ini juga sama, ini kotor ya. Oke, kita lanjut ke kampas otomatis. Kita buka dulu. Nah ditahan dari sini, dari atas supaya tidak mental ya. Nah ini bisa dibuka. Dibersihkan bagian kakinya. Nah ini dia, ada gesekan antara besi dengan ini hancuran aluminium ya, makanya di sininya berkarat dan menimbulkan gerdek juga. Nah kedengaran ya suaranya nih, kotor. Oke. Dan mengatasinya gampang ya, nanti kita perbaiki. Lalu di sini semprot dulu saja pulinya. Kita cek stemplet di sini. Ini juga wajib ganti ini stempletnya. Nanti ganti dengan yang baru ya. Dibersihkan dulu. Oke, di sini ada pen. Tinggal ambil saja. Nih pennya. Pennya ada 3 ya. Kalau yang lebih gampang tuh pakai tang yang lancip. Nah
Kalau udah pennya sudah keluar, baru ini bisa dibuka. Nah, kita bersihkan bagian sini, stempelnya ganti yang baru nanti. Oke, lanjut ke pemasangan roller terlebih dahulu ya. Nah, ini ya yang tertutup teflon dan yang terbuka. Oke, yang tertutup saya simpan di sebelah sini ya, sesuai pabrikannya sebelah sini. Nih, alasannya kenapa? Alasannya karena si teflon, si roller ini pas awal jalan metoknya langsung ke sini. Kalau kebalik ini bisa bolong. Oke. Jadi saya sesuaikan pabrik saja ya, pabrikan saja untuk pemasangan roller. Nah, seret ya. Oke, di sini berarti diperlukan template ya, tapi jangan terlalu banyak supaya tidak kasar seperti itu tuh. Tuh, kasar ya. Oke, karena di sini terjadinya gesekan ya antara rumah roller dengan bos rumah rollernya. Oke, sedikit saja nih, segini ya. Yang penting ada pelumas. Oke, lanjut di bagian bosnya nih, beri template agak banyak gak apa-apa ya, nanti akan keluar dari sebelah sini. Nah, kita masukkan yang ada template-nya terlebih dahulu ke sini, itu supaya merata nanti. Kenapa di bagian dalam bosnya diberi template ya? Di sini terjadinya gesekan nih dengan bos ya, sama karena terjadinya perputaran. Nah, keluarkan template-nya. Jadi ini di dalamnya tuh merata ya, ada template-nya atau ada pelumas. Nah, di sini kita bersihkan saja pakai lap, jangan dibiarkan. Di sini tidak ada ring slip. Ini ringnya tebal langsung, karena di sini tidak diengkol ya motornya. Ini hidupnya menggunakan aki dengan cara di starter. Lanjut ke bagian, nah ini di kakinya ini diberi template ya, di kaki 3 ini secukupnya saja, jangan terlalu banyak, karena kapas otomatis ini adanya aktivitas ya, aktivitas buka dan tutup. Saat RPM dinaikkan itu atau sedang akan jalan itu, kapas otomatis ini maka akan secara otomatis membuka ya, dan menekan ke bagian dinding mangkok otomatisnya untuk memutarkan roda belakang. Sama di sini juga dilap, dibersihkan ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita pasang per. Nah, ini kayak pernya ada 2 kaki. Ini per pendek, kaki pendek, kaki panjang. Yang pendek kita taruh di sini atau simpan di sini. Nah, gitu. Untuk ringnya kalau kurang masuk saya pukul ya, pakai ini ditekan. Nah, jangan keras-keras ya pukulnya. Oke, kalau udah masuk pak nggak usah ya. Nah, ini belum masuk. Kalau kita pukul lagi. Nah, ini udah masuk nih. Nih, nggak jatuh ya. Jadi tinggal menekan ke bagian dalam. Oke.
Ini juga sama. Lanjut ke bagian sini. Nah, di sini di bagian dalam itu diberi template pelumas ya, seperti ini. Jangan banyak-banyak ya. Secukupnya saja. Dan kalau ada lem packing itu ini di sini diberi lem dulu sebelumnya. Lem packing biasa ya. Sama aja lem packing mah. Oke. Nah, sekarang tinggal pasang pen. Dan di sini juga diberi template, kita gak beri template yang baru, yang fresh ya. Oke, pasang pen ini. Nah. Apakah ini wajib dibersihkan? Wajib ya, karena template-nya juga yang lama itu udah kotor dan hitam ya. Sekaligus mengontrol bagian pulinya. Biasanya jalur untuk pennya ini agak penyok karena ini naik turun ya. Oke, sudah, dan pasang topi pulinya. Nah, ini juga sama nih, sudah diberi lem tadi ya. Dibiarkan supaya agak kering sedikit. Oke, langsung kita pasang. Gampang ya. Tuh. Pasangnya tinggal tekan saja. Oke, sudah ya. Dan bersihkan juga. Nah, pasang ini jangan kebalik. Ini yang ada topinya tuh di atas. Di sini juga sama diberi template di lahar atau bearing bloknya ya. Terus di sini ada nih template supaya tidak cepat aus. Nah, biasanya ini suka susah dibuka nih, bos ini. Ini juga diberi template ya. Oke, pada blok ini ada 3 jenis baut, yang panjang ya, yang pendek nih. 3 jenis baut nih.
Ini yang panjang di sini. Yang panjang ya, ada dua nih. Oke, yang panjang kedua ini di sini. Di sini. Terus di sini. Yang masih yang panjang kedua ya. Di sini. Di sini. Nah, yang panjang paling pendek nih. Di paling depan sini. Di bawah satu. Di sini satu. Di sini satu. Oke, jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti bisa jadi masalah. Bisa bolong mesinnya kalau kebalik. Maksud saya kalau ketukar ya. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan ya, servis CVT yang gerdak ya pada motor Vario 125.